So for PSI, it is very crucial and important that this convention got ratified, not only here in Indonesia but all over the world. PSI have exerted so much effort to have this convention ratified or adopted in the ILO, and thus our unions are convinced or encouraged to really do this a strong campaign to promote this ratification. Saya perkenalkan ibu-ibu semua, saya dengan Nina, saya dari SPBPJSTK. Saya dari Ayu dari SPBPJS Ketenagakerjaan. Saya Tia dari SPBPJSTK. Saya berasal dari Medan. Perkenalkan, nama saya Aisyah dari SP Fardes. Dia sempat juga diajak bicara oleh atasannya yang dilaporkannya itu, dan atasannya menyampaikan bahwa tidak usah membuang waktu. Ada yang lihat atau nggak dari cerita 3 tadi? Situasi tadi 3 yang hampir semuanya pernah mengalami yang mana? Yang ini atau yang situasi 2 atau yang situasi 3? Biasakan yang tidak benar sehingga itu menjadi budaya. Iya. Contoh teman-temannya itu tadi bilang lebih banyak ke seperti sekarang itu kan body shaming. Ya. Itu membuat itu sebenarnya kan secara tidak langsung merupakan pelecehan. Begitulah hal tersebut terus berlanjut. Jenny merasa bingung karena membutuhkan pekerjaan. Merasa jika dia keluar dari situasi ini, dia tidak akan memperoleh ganti pekerjaan yang lebih baik karena pasangannya seringkali sampaikan bahwa Jenny aman karirnya karena hubungan mereka ini, bukan karena dia mampu. Karena tidak suka dan tidak suka, oke. Kenapa kekerasan terjadi? Kemudian yang kedua itu unsur psikologisnya juga dapat, kekerasan secara verbal maupun secara intimidasi tadi kan. Ada nggak yang bentuknya beda tuh maksudnya? Ada yang mana? Di Indonesia kita punya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kemudian kita punya Undang-Undang 80 Tahun 57 tentang ratifikasi Konvensi ILO Nomor 100 tentang pengupahan yang sama bagi pekerja laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya. Mereka mengatakan ini adalah kekerasan. Psikologis karena membuat mentalnya menjadi terganggu gitu ya. Oke, baik teman-teman kelompok lain, apakah setuju dengan analisa dari kawan-kawan kelompok terakhir? Karena referensi NGO tempat kerja, ia mendapatkan beasiswa untuk studi lanjutan. Saat ini ia juga sedang mempersiapkan diri untuk hal itu. Kan pelaku boleh didampingi kuasa hukum. Ngapain juga diatur di sini? Fokusnya dari undang-undang ini adalah bagaimana memberikan perlindungan kepada korban, gitu ya. Bagi negara yang meratifikasi, itu istilah dari konvensi. Tapi kalau hal-hal yang negatif, merokok misalnya, laki-laki biasa aja. Perempuan kalau merokok, dasar perempuan binal. For Public Services International, ratification of the Convention 190 has become a priority. As PSI, we are implementing different projects across the globe, different regions to promote the ratification of the Convention 190 with all members and affiliates. That's what we are doing here in Indonesia today, to train, to educate members to understand better the implications of the Convention 190. We are here with all the affiliates, PSI affiliates in Indonesia to discuss, especially the importance of this important convention. However, Indonesia didn't ratify the convention yet, neither a country in Asia Pacific, neither a country in Asia. So it's important to keep maintaining
the campaign, the global campaign that PSI is promoting together with all the global unions. We hope to see in the near future the first country in the region promoting this convention, and we hope that the role of the public services international members is crucial to achieve. Halo, saya Ayu dari SPBPJ Sekretariat Kerjaan terkait ratifikasi Konvensi ILO 190 hari ini, di mana hari ini kita mengupas tuntas atau lebih detail tentang kekerasan dan pelecehan seksual, utamanya di tempat kerja. Banyak hal-hal yang kita ambil dari sini, banyak pengetahuan yang mungkin selama ini kita tidak tahu. Ternyata kita ini mengalami kekerasan seksual hanya karena hal tersebut sudah dinormalisasi di tempat kerja atau di lingkungan kita sehari-hari. Harapan kedepannya bagi teman-teman serikat pekerja atau teman-teman masyarakat sekitar, kita lebih aware terhadap kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja maupun di layanan publik atau di lingkungan sekitar kita. Kenalkan, nama saya Ria Noviati dari SPFSPMI Kota Bandung. Saya dengan Anita Ramawati dari FSPMI PUK HPI DKI Jakarta. Kita diundang dari pihak PSI, SASK untuk mengikuti kegiatan ILO 190. Di situ dengan tema pelecehan dan kekerasan dalam dunia kerja. Itu sangat bagus sekali untuk kita sebagai kaum perempuan yang selalu dinyatakan lemah di dalam lingkungan pekerjaan. Dengan adanya kegiatan seperti ini, kita lebih tahu lagi ternyata pelecehan seksual itu bukan hanya dari bidang fisik ya, verbal atau apa gitu, tapi dengan kekerasan dari pihak atasan atau misalkan bisa terintimidasi atau misalkan penyalahgunaan jabatan dengan lingkup luang kerja yang tidak nyaman pun itu ternyata sudah termasuk dalam pelecehan dalam dunia kerja secara kekerasan. Dan banyak juga tanpa kita sadari di lingkungan kerja kita, karena mungkin sudah dianggap biasa, ternyata ya bisa jadi kita itu sebenarnya menjadi korban gitu, kekerasan atau pelecehan di tempat kerja kita gitu. Ya banyak sekali lah ilmu yang didapat dari kegiatan ini. Kita jadi lebih tahu dan lebih aware juga, dan bisa untuk melindungi diri lagi lebih maksimal mungkin. Hidup buruh, hidup buruh. Assalamualaikum, nama saya Rahman, saya dari SPPCP. Kami mendukung pemerintah agar segera dapat meratifikasi Konvensi ILO 190. Terima kasih. Semoga kedepannya program ini diadakan lebih, jadi kita bisa lebih tahu manfaat dari kerjaan aku bisa diberitahukan di tempat kerja untuk memperhatikan lagi ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya kekerasan pelecehan seksual gitu bisa dilaporkan ke serikat biar bisa ditindaklanjuti. Perkenalkan, nama saya Marzalina, saya dari Federasi Serikat Pekerja Partes Reformasi, dan hari ini kami sedang mengikuti acara ratifikasi Konvensi 190 di ILO. Untuk itu kami meminta kepada pemerintah, khususnya secara umum kami meminta kepada pemerintah, dan secara khusus dari Partes Reformasi kami memohon kepada pemerintah untuk segera melakukan ratifikasi Konvensi 190 dengan meningkatnya pelecehan seksual di berbagai bidang dan berbagai perusahaan yang ada di Indonesia. Saya menambahkan permohonan C190 diratifikasi oleh pemerintah adalah karena semakin hari semakin banyak kekerasan terhadap gender yang dilakukan, baik di tempat umum, perusahaan yang mana masyarakat pada umumnya belum mengetahui bagaimana pentingnya C190 ini. Mereka ketahui sampai saat ini pemerintah belum meratifikasi C190 ini. Makanya kami dari Serikat Partes mendorong bagaimana C190 segera diratifikasi oleh pemerintah. Perkenalkan, nama saya Ina dari SPPRN. Hal yang saya dapatkan dari beberapa kegiatan terkait dengan ratifikasi Konvensi ILO ini adalah banyak hal sebenarnya yang
selama ini kita tidak tahu apa itu pelecehan dan kekerasan seksual di dalam dunia kerja. Kebetulan kemarin di SPPLN sudah ada pelatihan ini dan kami sudah masukkan ke dalam salah satu pasal PKB. Namun untuk mekanisme dan tata cara selanjutnya akan kami tindak lanjuti setelah kegiatan ini. Saya apresiasi sekali dengan kegiatan yang dilakukan oleh PSI ini terkait dengan adanya workshop terkait dengan kekerasan dan pelecehan seksual. Semoga ke depan PSI dan afiliasi serta teman-teman yang ikut di dalam kegiatan ini dapat mengimplementasikannya dalam perusahaan. Wujudkan dunia kerja yang bebas dari kekerasan dan pelecehan. Ratifikasi Konvensi ILO 190